Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Plus Darussalam. Perkenalkan, saya Naila Rahmah Maharani dari Tasikmalaya, umur 16 tahun, yang bertugas sebagai moderator dalam acara talk show kali ini. Adapun kelompok saya yang dibimbing oleh Ibu Sarah Fairanida, asal Bandung, umur 27 tahun, sarjana pendidikan vokasional Fashion Design Universitas Negeri Jakarta, melanjutkan S2 Pendidikan Agama Islam. Dan anggota Fatin Aura Sansifera yang berumur 15 tahun, siswi kelas 10 SMA Plus Darussalam. Kali ini, talk show kali ini, kelompok saya bertema modest fashion. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi saya dipersilakan untuk yang terhormat Ibu Sarah Fairanida membacakan materi. Oke, baik, terima kasih Naila atas penyampaian pembukaannya. Oke, sebelumnya saya mohon maaf ya karena lagi memang kurang fit sudah 1 minggu, jadi suaranya sedang seksi, serak-serak basah. Jadi jika ada suara batuk mohon dimaklumi. Oke, untuk agak tidak tegang ya Naila tegang ya? Tegang. Padahal sebetulnya kalau talk show itu berbincang-bincang sih, betul ya Pak Fikri ya? Ya, jadi gak perlu tegang, kita kayak lagi ngobrol aja di kelas atau lagi curhat aja berdua. Cuman memang ada temanya seperti itu. Oke, sebelum ke materi mungkin saya ingin menyapa dulu audiens ya. Bagaimana, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan meskipun puasa, ada puasa nggak? Puasa nggak? Puasa. Masya Allah. Udah berapa hatam Al-Quran? Oh, OTW. Oke. Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke. Di sini temanya kita itu tentang apa, Naila? Tentang modest fashion. Modest fashion. Sebetulnya Naila tahu nggak sih modest fashion? Kurang tahu. Belum tahu. Di sini ada yang tahu modest fashion itu apa? Penampilan. Modest kalau kalian buka kamus artinya apa modest? Model. Fashion? Baju. Ya baik, betul kalau fashion. Tapi kalau modest itu bukan model. Kalau lihat di kamus bahasa Inggris, modest itu artinya sopan. MODEST. Modest itu sopan. Sedangkan fashion itu adalah busana. Jadi modest fashion adalah busana sopan. Dalam kata lain, kalau memang secara istilah saya bisa menyimpulkan bahwa modest fashion ini adalah suatu tren pakaian ya, jika dilihat di dunia fashion, sebuah tren berbusana dengan mengedepankan nilai-nilai kesopanan. Nah, salah satunya menutupi lekuk tubuh, memakai pakaian sesuai dengan sesuai pada tempatnya, seperti itu. Jadi contoh nih. Maksudnya sesuai pada tempatnya itu ketika ada orang pakai celana training tetapi ke sekolah tapi tidak ada mata pelajaran olahraga, itu sopan apa tidak? Tidak.
Nah, ini yang dikatakan modest fashion itu yaitu berbusana sesuai dengan kriteria kesopanan. Nah, lalu jika dilihat dari pandangan dunia, ya kita lihat dulu pandangan dunia. Modest fashion itu seperti apa sih, Bu? Bukan berarti modest fashion itu hanya yang menutup lekuk tubuh saja, tetapi kalau di luar negeri itu yang berbau kesopanan itu bukan berarti yang menutupi aurat saja. Contohnya ketika orang barat pada musim semi dia memakai baju you can see. Tahu baju you can see tidak? Atau dia memakai tank top. Ya, mohon maaf ya. Mohon maaf, tetapi kita memandang pada cakupan di dunia ya, cakupan dunia fashion, bahwa ketika orang memakai baju you can see pada musim kemarau, yang mana musim kemarau itu hot ya, panas, itu masih dikatakan sopan apa tidak? Sopan. Kalau yang pakainya bukan orang Muslim. Jadi sopan ini sebetulnya luas ya cakupannya. Tidak perlu melulu harus sesuai dengan syariat Islam. Karena modest ini bukan hanya untuk orang Muslim saja. Nah, tetapi yang jadi permasalahan di Indonesia itu karena mayoritas agamanya agama Muslim, agama Islam. Sehingga modest fashion ini mengerucut. Yang tadinya modest fashion itu adalah busana yang sopan, akhirnya menjadi busana Muslim. Nah, jadi sekarang kalau misalkan kalian lihat ada busana Muslim nih, kalian bisa bilang, itu modest fashion loh. Kalian bisa boleh bilang seperti itu. Karena modest fashion ini ada masuk ke dalam tren. Ya, oke. Lalu ada pertanyaan Naila, semisal, Bu, gimana kalau semisal jilbab? Tahu jilbab gak? Jilbab pakai kerudung tapi tidak menutupi aurat. Oh. Ada yang tahu nggak jilbab? Atau kardus kerudung dusta? Kardus kerudung dusta. Kerudung poni maka mana? Itu masuk modest fashion gak kira-kira Naila? Tidak, jelas. Karena melihat dari syariat Islam saja sudah tidak masuk ke dalam kategori syariat Islam yang sesuai dengan syarat ketentuan menutupi aurat ya. Nah, mungkin sampai sini mengerti ya Naila ya, modest fashion itu. Jadi ya bisa disimpulkan bahwa modest fashion itu gaya berpakaian yang mengedepankan nilai-nilai kesopanan. Tetapi bukan hanya untuk Muslim saja itu dipakai ya. Universal modest fashion itu bisa digunakan oleh orang non Muslim, bahkan di dunia juga sudah populer modest fashion itu. Dan modest fashion itu tidak melulu yang memakai hijab, gitu ya. Oke, di sini Ibu punya sedikit tayangan hanya untuk memperjelas kalian agar memahami konsep tentang modest fashion. Suaranya bisa masuk ke TV nggak ya? Bisa. Oh ini. Modest is about appropriateness, being really polite, being conservative. When we say like Indonesia is really the most potential market, they need to understand the local market.
what is really modest wear, what is really Muslim wear in Indonesia. Even in Indonesia itself, you can go around Jakarta and you see so many different type of modest wear. There is a modest modern. They are not necessarily wearing headscarves, but identifies that they are into the modest fashion. And then there is the modest conventional, so they started to wear headscarves. And then there is the Shari'i modern. The jilbab is short and still wearing pants, long skirt, and long sleeves. And the last one is the Muslim Shari'i conventional with long jilbab, everything very loose. So, where is Jakarta in the modest fashion market? It's the largest market opportunity that being eyed by other countries. Our market is around $16 billion. And we believe that if we can actually focus first, providing to Indonesia, and we believe that in the next 5 years, we might be able to become the #1 market of this modest fashion. Why not? As the producers, right now I believe we are number 15 or 16 of this modest fashion. We also can enrich ourselves by focusing on how the domestic market works. And it's not just about the design, color, fabrics, but actually develop from scratch with the upper stream of the industry in Indonesia. We can make it together if we are also collaborate with other countries as well. So that we hear what Istanbul, Turkey said, we hear what Pakistan said about Muslim fashion, Bangladesh, Asian has mentioned, Paris, London, New York, so that we actually can embrace the whole community of modest fashion worldwide. Oke, dapat dilihat ya dari tayangan tadi bahwa modest fashion itu tidak hanya yang berjilbab saja ya. Tadi ada yang tidak berjilbab tapi tetap sopan dipakainya. Dia tidak tidak membentuk bentuk tubuh, lalu busananya juga clean, soft, tidak begitu rame, dan tetap sopan terlihat. Jadi sebetulnya modest fashion ini bisa ditempatkan di beberapa kultur, di beberapa agama, sesuai dengan kulturnya masing-masing. Salah satunya contoh kalau misalkan di Pakistan dan Turki, modest fashion itu biasanya memakai turban. Meskipun pada dasarnya syariat Islam itu sebetulnya menutupi aurat itu bukan memakai turban, tetapi memakai jilbab. Tetapi karena kulturnya memakai turban itu sudah sopan, itu dapat diartikan sebagai modest fashion. Oke, seperti itu mungkin Naila dapat dipahami ya. Oke, baik. Selanjutnya, apakah saya boleh bertanya kepada Ibu Sarah? Boleh. Nah, pertanyaan pertama, apa yang termasuk pada kategori modest fashion itu? Sebetulnya kategori modest fashion itu banyak. Yang masuk ke dalam kategori sopan itu salah satunya tadi ya, tidak mengikuti lekuk tubuh. Lalu bersih, clean look ya. Soft. Dan juga tentunya bisa mengikuti tren. Gitu. Seperti itu. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Saya pernah mendengar modest wear. Apakah ada kaitannya dengan modest fashion? Oh ya, modest wear sebetulnya wear itu apa? Coba artinya? Memakai. Oke, pernah dengar wear, woman wear, man wear, ready to wear, ready to wear. Ready itu siap,
to wear, siap dipakai. Ada busana ready to wear. Ready to wear itu seperti baju-baju yang kalian pakai sekarang, itu ready to wear. Kalau baju yang ibu pakai ini bukan ready to wear. Bukan siap dipakai, tapi ini masuknya ke dalam industri butik. Kalau ready to wear itu biasanya dijahit ke konveksi. Jadi cepat pengerjaannya juga. Nah, lalu ini ada istilah apa tadi? Modest wear. Modest wear ini adalah pakaian yang sopan. Kalau modest fashion itu adalah konsepnya, kalau modest wear ini adalah pengaplikasian konsep ke dalam sebuah pakaiannya gitu. Jadi termasuk baju-baju kalian juga bisa dikatakan modest wear. Karena mengikuti dengan kriteria kesopanan. Seperti itu, Naila. Oke. Mungkin untuk Ibu Sarah sudah apa ya? Sudah cukup. Nah, selanjutnya tips and trick yang akan disampaikan oleh Fatin. Oke. Baik, sebelumnya mungkin sebelum tips and trick, bolehkah Ibu menambahkan sedikit mengenai tren modest fashion di Indonesia? Boleh ya. Oke, jadi di sini karena sayang sekali jika saya membahas tentang modest fashion tidak mengutip tentang perkembangan tren di Indonesia. Jadi perlu kalian tahu bahwa Indonesia ini punya sebuah lembaga riset lah, lembaga riset yang mana dia itu mencari tahu tentang tren yang berkembang di Indonesia. Tentunya dia mengambil kiblatnya ke Paris karena kiblat fashion itu ada di Paris ya. Namanya itu Indonesia Trend Forecasting. Di mana Indonesia Trend Forecasting ini dilakukan risetnya itu oleh sekumpulan desainer-desainer yang masuk ke dalam Indonesia Fashion Chamber. Pernah dengar gak Indonesia Fashion Chamber atau Indonesia Trend Forecasting? Tidak pernah. Bu, sebetulnya perlu nggak sih kita tahu bagaimana perkembangan tren? Tentu perlu. Perlu tidak? Perlu. Kegunaannya untuk apa? Mungkin kalau untuk jika sekarang ya karena lagi Ramadan, kalian bisa mencari tahu tren sekarang seperti apa agar bisa membuat baju Idul Fitri. Di sini ada yang suka bikin jahit sendiri, maksudnya ke tukang jahit, tetapi mencari referensi untuk Idul Fitri. Ada yang suka bikin. Ya, pasti ya. Hampir semua Idul Fitri memakai baju baru. Nah, dari sini karena sekarang kalian sudah tahu tentang tren forecasting, kalian bisa mengaplikasikan tren forecasting ini untuk baju yang akan kalian kenakan nanti di Idul Fitri. Nah, tren forecasting ini tiap tahun berbeda-beda. Risetnya itu biasanya 2-3 tahun diperbaruinya. Nah, yang tahun 2024 ini dilakukan risetnya tahun 2022. Jadi Indonesia Fashion Chamber ini melakukan riset tahun 2022 untuk mengembangkan tren forecasting Indonesia dari 2023 sampai 2024. Jadi ini masih berlaku ya 2024 ini. Sekarang tren para desainer dalam Fashion Chamber ini sedang merancang lagi untuk tahun 2025 sampai 2026. Begitu. Jadi meskipun kita belum masuk tahun 2025, nanti di akhir tahun kita akan tahu bagaimana tren 2025, bagaimana tren 2026. Nanti kalian bisa searching nanti di bulan Desember, searching aja Indonesia Trend Forecasting 2025, pasti sudah ada keluar. Ya. Oke. Di sini mungkin saya akan memberikan salah satu contoh. Oke.
Nah, jadi para desainer ini merancang trend forecasting ini dengan julukan coexist, yang mana ini tuh berawal dirancangnya pada masa-masa COVID 2022 kan dirancangnya ya, setelah COVID, jadi coexist judulnya. Nah, dari coexist ini ada 4 tren yang berkembang. Jadi mengerucut menjadi 4. Yang pertama ada survivors, di mana survivors ini identik dengan vintage, warna-warna vintage, unik, sporty, dan juga casual. Nah, biasanya di tema survivors ini biasanya menggunakan barang-barang bekas atau baju-baju bekas lalu di upcycle agar tidak menghasilkan sampah. Atau kalau kita di dunia busana bilangnya zero waste, sustainable. Pernah dengar? Ya, seperti itu. Nah, the survivors ini seperti ini. Dari survivors ini kita bisa ada beberapa tema lagi di bawahnya. Ada optimistik, yang mana optimistik itu optimis, warnanya cerah. Kalau optimis itu dia berani untuk menggunakan warna-warna yang menyala. Lalu ada retro, warna-warna retro, warna-warna jadul. Nah, lalu logik, memakai logika akal. Lalu yang kedua ada the soul searcher, yang mana masuk ke dalam rural place, healing, eksotik. Ini cocok untuk orang-orang yang berkulit eksotik. Kalau kalian merasa tidak begitu cerah kulitnya, kalian bisa menggunakan tren soul searcher ini. Jadi bisa ngambil warna-warna baju dari tren soul searcher. Ini juga ada beberapa ya, ada joyful, healing, rustic, rural. Sebetulnya banyak, kalau misalkan saya bisa jelaskan panjang sekali, karena dari tiap tahun memang saya sering mengikuti seminar trend forecasting ini, meskipun lewat online ya kalau sekarang karena jauh harus ke Jakarta. Tetapi alhamdulillah mengikuti, dan memang banyak sekali runtutan ini yang masuk ke dalam tema ini. Lalu yang ketiga ada the savior. Savior ini adalah termasuk ke dalam orang-orang yang sportif, aktif, maskulin, empatik. Ini tidak, maskulin itu tidak bukan berarti harus hanya untuk laki-laki saja, tetapi untuk perempuan juga masih bisa masuk. Mungkin ada yang tomboy, kalian bisa pakai tren the saviors. Dan yang terakhir ada the self improve, di mana ini terdiri dari multidimension, real X virtual, unpredictable, lebih ke Gen Z mungkin ya kita bilangnya, karena dilihat dari desain dan lekukan desainnya itu semacam apa, kalau bilangnya cortex gitu, kita bilang cortex itu masa depan. Kalau desain-desain untuk masa depan itu biasanya tidak begitu rumit, simple, semacam ready to wear, tetapi dia punya cerita, alur cerita yang dia keluarkan dari desain tersebut. Nah, dari tren forecasting ini, dari keempat ini kalian bisa aplikasikan ke dalam busana yang nanti akan kalian padu-padankan ketika mungkin Idul Fitri, atau mungkin saat Ramadan di pesantren, bisa sesuai dengan kecenderungan kalian. Aku kayaknya cocoknya di survivor deh, aku cocoknya self improver deh, gitu. Lalu kalian cari tahu self improver itu seperti apa. Oke, itu mungkin ya. Nah, ini mengenai trend forecasting ya.
Tujuannya kenapa saya ingin memberitahu kalian bahwa kalian juga harus melek akan perkembangan tren di Indonesia. Mengapa? Jangan sampai kita sebagai orang muslim, kita sebagai muslim dan muslimah, jangan sampai memakai baju yang ketinggalan zaman. Nah, itu PR kita. Kenapa sih orang Islam tuh biasanya tidak begitu kelihatan modis, apalagi orang yang terdahulu, mohon maaf ya, terdahulu ini mungkin yang karena faktor mungkin usia 50 ke atas. Karena memang mereka tidak melek dengan tren yang sedang berjalan sekarang. Meskipun ada baju, sayang baju ini, udah pakai yang ada, nggak apa-apa jadul juga. Padahal pakai baju jadul juga masih bisa terlihat modis dan stylish loh. Yaitu dengan mengikuti trend forecasting ini. Tadi kan ada yang pertama, tema yang pertama dengan mengedepankan sustainable atau zero waste dengan menggunakan baju-baju bekas. Lalu dipadu-padankan atau di mix and match lagi sehingga kalian bisa tampil dengan modis. Oke. Nah, di sini mungkin Ibu akan sedikit memberikan salah satu peran modest fashion di Indonesia, di mana peran modest fashion di Indonesia ini sudah digunakan oleh beberapa desainer-desainer, termasuk dalam ajang-ajang pagelaran. Ada yang pernah dengar Modest Fashion Week atau Modest Fashion Event, MUFES atau IN2M Indonesia International Modest Fashion? Tidak pernah? Ya, sekarang kalian harus tahu ya. Ini hanya beberapa saja. Mungkin nanti juga akan saya skip. Salah satu contoh dari penerapan modest fashion yang dilakukan oleh yang sudah dilakukan oleh desainer-desainer Indonesia. Ini di ajang IN2MF, Indonesia International Modest Fashion Festival. Biasanya ada seminar, lalu ada booth-booth untuk memamerkan dan memasarkan tentunya. Lalu ada pagelarannya. Bapak Gubernur dan saya juga. Oke, ini di skip aja ya karena lumayan. Event ini akan. Nah, ternyata busana muslim di Indonesia itu sudah menjadi acuan bagi modest fashion di luar negeri loh. Karena kita mayoritasnya Islam, jadi luar negeri juga mengacu ke kita, termasuk Malaysia. Oke, untuk mempersingkat waktu, ada satu lagi. Kalau ini IN2MF, kalau ini MUFES, Muslim Fashion Festival. Ini saya kutip yang tahun 2020 ya. Biasanya diselenggarakan di JCC,
Jakarta Conventional Center ya, JCC ya, Jakarta. melihat ini sebagai satu langkah nyata persiapan kita menjadikan Indonesia menjadi pusat fashion muslim dunia. Hello everybody, my name is Summer Albrasha and I'm so excited to be here at the Muppets Convention. It has been amazing ever since I arrived and I'm so excited to look around and be on the panel today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Dewi Sandra dan hari ini aku lagi ada di Movefest 2020. Oke, mungkin segitu cuplikan sedikit saja. Nanti mungkin kalian bisa searching lagi di asrama untuk lebih lanjut mengenai apa itu Movefest atau IN 2MF atau mungkin mode fashion yang berkembang di Indonesia sekarang. Oke, baik Naila, apa ada pertanyaan lagi? Mungkin cukup, Bu. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Sarah. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Oke. Siap.